Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali disubrek saudara, matur nuwun. Bab 2891 Jolie mengambil plester besar dan menempelkan lubang jarum. Dia takut Liam akan meragukannya ketika dia melihat ini. Pada saat ini, suara Liam datang dari luar. Istri, apa yang kamu lakukan di dalam? Ah, aku sedang mandi. Jolie segera menyalakan shower agar suara percikan air keluar. Liam di kamar merasa bahwa dia sedikit bingung baru-baru ini. Dia masuk untuk mandi tapi tidak memakai piyamanya. Dia mengambil piyama dan bersiap untuk memberikannya padanya. Tetapi kemudian dia secara tidak sengaja menyentuh botol asam folat kecil di lemari tempat tidur. Dengan tabrakan, botol kecil itu jatuh ke tanah, dan semua pil di dalamnya jatuh ke tanah. Ups, ini adalah asam folat yang dia makan setiap malam. Ini membantu untuk hamil. Liam berjongkok dengan satu lutut untuk mengambil tablet di atas karpet. Segera, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dia meletakkan tablet asam folat di bawah hidungnya dan mengendusnya. Rasanya seperti tablet vitamin. Dia tidak asing dengan vitamin, dan dia seharusnya tidak bisa menciumnya dengan salah. Namun, Jolie mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tablet asam folat untuk kesuburan. Liam menatap pintu kamar mandi yang tertutup dengan serius, lalu memasukkan botol kecil ke dalam sakunya dan berjalan keluar. Ketika dia datang ke ruang belajar, dia membuat panggilan telepon dan memanggil dokter swasta. Dia tahu dia tidak boleh meragukan Jolie, tetapi dia harus mencari tahu kebenarannya, dan cara terbaik adalah meminta dokter untuk mendiagnosisnya. Tuan muda, apa yang harus Anda pesan? Liam menyerahkan botol kecil itu, lihat apakah itu tablet asam folat atau vitamin. Dokter mengambil botol kecil itu dan mempelajarinya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan muda, ada vitamin di dalamnya." Liam langsung menekan bibir tipisnya menjadi lengkungan yang tajam. "Kamu bisa memastikannya lagi. Bukankah itu tablet asam folat?" Dokter menegaskan, "Tuan muda, saya telah berada di lapangan selama beberapa dekade. Membedakan tablet asam folat dan vitamin, saya tidak akan pernah salah. Ini jelas bukan tablet asam folat, tapi vitamin. Jika Anda tidak percaya, saya dapat membuat analisis medis." Petik 2. Liam sudah mempercayainya. Setelah beberapa detik hening, dia berkata, "Begitu, kamu bisa pergi sekarang." "Iya, Tuan muda." Dokter berjalan keluar, ekspresi Liam muram. Duduk di kursi kantor, sekarang kebenarannya jelas, ini bukan asam folat. Dia berbohong padanya ketika dia berbicara tentang kesuburan. Mengapa dia berbohong padanya? Mengapa dia mengatakan vitamin itu tablet asam folat? Bukankah dia masih ingin punya bayi? Dia tidak terlalu ingin punya bayi, dia sudah menggunakan trik penipuan ini. Selama dia memikirkan ini, dada Liam dipenuhi amarah. Panggilan suami Jolie datang dari luar pintu. Jolie sudah mandi. Dia datang ke pintu masuk ruang kerja dan membuka pintu. "Suamiku, apakah kamu masih harus bekerja malam ini?" Liam mendongak, dan matanya tertuju pada wajah Jolie. Jolie melihatnya dalam suasana hati yang aneh. "Suami, ada apa denganmu?" Liam melemparkan botol kecil itu ke karpet. "Jolie, apa yang ada di dalam botol kecil ini? Apakah kamu ingin membodohiku? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya sekarang?" Petik 2. Bab 2892. Melihat botol kecil di karpet, Jolie diam-diam mengatakan bahwa itu buruk, dan dia ketahuan. "Suamiku, dengarkan penjelasanku, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan." Jolie langsung ingin menjelaskan. Liam menatapnya. "Oke, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, jadi Anda bisa menjelaskan mengapa Anda ingin berbohong kepada saya. Mengapa Anda harus menggunakan vitamin daripada tablet asam folat untuk berbohong kepada saya?" Ketika dia benar-benar ingin menjelaskan, Jolie tidak melakukannya. Mengetahui apa yang harus dikatakan, dia tidak dapat mengatakan bahwa rahimnya terluka dan tidak dapat melahirkan. Juga tidak dapat mengatakan bahwa dia sekarang dalam masa kritis untuk mendapatkan 3 tetes ramuan, dan dia tidak bisa hamil sama sekali. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Suamiku, sebenarnya, ini adalah saran ibuku." Begitu mendengar itu ibu mertuanya, kulit ketat Liam langsung mereda. "Apa maksudmu?" "Seperti yang kamu tahu, ibuku membeku ketika dia mengandung aku dan saudara laki-lakiku, jadi kami semua lahir prematur. Fisik saya lemah dan istana dingin sejak saya masih kecil.
Ibuku bilang aku tidak bisa hamil dengan terburu-buru. Minum obat tradisional untuk menyesuaikan tubuh saya sehingga saya bisa hamil. Bagaimanapun, seorang wanita hamil dan melahirkan adalah berjalan di sekitar gerbang kota hantu. Itu sangat berbahaya. Penting untuk memastikan bahwa saya aman. Liam segera bangkit dan menghampiri wajah Jolie, dan dia memegangnya. Setelah memegang tangan kecilnya, "Kamu memiliki fisik yang buruk sejak kecil. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Jolie tahu bahwa alasan ini bisa dipalsukan. Dia telah pindah dari perlindungan mumi, dan Liam tidak mudah untuk memiliki episode keyakinan yang mudah. Saya malu memberitahu Anda, saya khawatir Anda berpikir bahwa saya memiliki masalah fisik dan tidak dapat memiliki anak. Apa yang harus saya lakukan jika Anda tidak menginginkan saya? Jolie mengatakan ini dengan sedikit kesal. Liam merasa tangan kecil Jolie sangat dingin. Selama waktu ini, tangannya tampak sangat dingin, dan dia bisa tidur untuk waktu yang lama. Jolie mengatakan bahwa dia terlalu sering memintanya, dan dia menyiksanya. Tidak berpikir banyak. Sekarang dia merasa bahwa fisiknya memang sangat kosong. Liam dengan cepat memeluknya, "Bodoh, kamu seharusnya memberitahuku yang sebenarnya lebih awal. Aku takut kamu marah. Alasan saya marah adalah karena saya pikir Anda tidak ingin melahirkan untuk saya pikir Anda akan meninggalkan saya kapan saja." "Suamiku," Jolie menatapnya, "jika aku benar-benar tidak bisa memberimu bayi, apakah kamu akan membenciku?" Sebenarnya, dia sudah lama ingin menanyakan pertanyaan ini padanya. Pria sangat menyukai darah dan warisan mereka. Infertilitas merupakan hal yang sangat merugikan bagi seorang wanita. Itu berarti dia tidak bisa lagi menjadi wanita seutuhnya. Apakah dia tidak akan menyukainya? Bisakah dia menerimanya? Liam menyentuh rambut panjangnya, "Aku tidak keberatan. Jika tubuh Anda tidak cocok untuk kehamilan, maka kita tidak perlu punya bayi." "Istri, aku terlalu cemas pada awalnya. Saya tidak pernah mempertimbangkan untuk tidak memiliki bayi. Saya tidak berpikir tentang apa yang akan Anda alami. Aku hanya menginginkan seorang anak yang menjadi milik kami dan membiarkanmu berada di sisiku selamanya." Dalam analisis terakhir, dia masih merasa tidak aman dan ingin menggunakan seorang anak untuk membelenggunya untuk dirinya sendiri. Jolie sangat tersentuh. Dia membenamkan kepalanya di lengan Liam dan berkata setelah waktu yang lama, "Suamiku, jika aku berkata jika." Lupakan, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa ketika dia meninggal, dia dapat menemukan gadis baik lainnya dan melahirkan anaknya. Meninggalkannya di dunia ini sangat kesepian, berharap memiliki anak untuk menemaninya. "Istri, apa yang ingin kamu katakan? Mengapa kamu ragu-ragu?" Liam bertanya dengan bingung. Jolie mengeluarkan pil kedua. "Yang ingin saya katakan adalah bahwa ibu saya sudah membuat pil kedua. Anda dapat mengambilnya dengan cepat." Petik 2. Liam melihat pil kedua. Yang pertama lebih merah cerah, seperti kelopak mawar yang berlumuran darah, sangat centil. Liam tidak tahu apa bahan dari pil itu, tetapi setelah meminum pil pertama, dia merasa tubuhnya menjadi lebih baik dan lebih energi. Sungguh menakjubkan melihat keterampilan medis ibu mertua, dan rumput racun di tubuhnya menetralkan. "Oke." Liam mengambil pil itu dan menelannya sekaligus. Jolie menghela napas lega saat melihat pria itu menelannya. Ini sudah pil kedua, hanya tinggal satu. Bab 2893. Mata Jolie menjadi hitam saat ini, dan dia langsung jatuh. Sebelum pingsan, dia mendengar seruan Liam, "Jolie." Dia berbaring di ranjang empuk, dan dokter memeriksa denyut nadinya. Liam dengan cemas berkata, "Ada apa dengan istriku? Mengapa dia pingsan ketika dia begitu baik?" Dokter juga bingung. "Tuan muda Liam, tubuh nyonya seharusnya baik-baik saja. Tetapi denyut nadinya terlihat sangat lemah. Seharusnya dia baru saja lelah, dan dia sepertinya kekurangan darah." Dokter bingung dengan denyut nadi Jolie, jadi dia ragu-ragu. Alis Liam tertutup kabut. "Dokter Dukun, pergi." Dokter awalnya ingin berbicara tetapi langsung diusir oleh Liam. Dokter melihat ke pintu kamar di lantai atas. Dia tidak tahu apakah dia memiliki diagnosis yang salah. Dia sepertinya merasakannya di tangan Jolie, nadinya. Tetapi denyut nadi ini sangat lemah, dan dia tidak tahu apakah dia melakukan kesalahan. Memikirkan wajah dingin Liam, dokter tidak berani mengatakan apa-apa dan pergi dengan cepat. Di dalam kamar, Liam tetap di sisi Jolie, alis Jolie turun patuh, bernapas dengan lancar,
seolah-olah dia tidak merasa tidak nyaman, tetapi tertidur. Tapi wajah kecilnya sangat pucat dan dia tidak memiliki darah sama sekali. Tangan kecilnya juga sangat dingin, sama sekali tidak hangat. Mengapa tubuhnya begitu lemah dan kekurangan energi dan darah? Tidak, dia harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh. Saat Liam hendak bergerak, Jolie di tempat tidur gemetar dan tiba-tiba membuka matanya. Dia terbangun. "Istri, apakah kamu sudah bangun?" Mata Liam berbinar. Jolie merasa kepalanya pusing. "Ada apa denganku? Kamu baru saja pingsan, istri. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati," kata Liam dengan sungguh-sungguh. Jolie tahu bahwa tubuhnya akan mati, dan itu tidak jauh dari tembakan terakhir. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." "Tidak. Ayo pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan seluruh tubuh." Liam melepas mantelnya dan hendak membawanya ke rumah sakit. Tidak bisa pergi ke rumah sakit, Jolie langsung memeluk leher Liam dan berkata dengan genit, "Suamiku, aku sangat lelah. Aku akan pergi ke rumah sakit besok. Aku sangat lapar dan ingin makan dulu." Liam berhenti ketika dia lapar. "Saya segera meminta pelayan untuk menyiapkan makan malam." Segera, pelayan membawakan makan malam yang mewah dan lezat. Liam mengambil semangkuk sup ikan dan memberinya makan dengan tangannya sendiri. "Istri, buka mulutmu, datang dan minum sup ikan." Jolie sangat lapar, dia membuka mulutnya untuk makan, tetapi segera dia mencium bau amis, yang membuatnya ingin muntah. Bab 2894. Bau amis membuat Jolie mengangkat alisnya. Liam buru-buru bertanya khawatir, "Istriku, ada apa denganmu? Apakah sup ini tidak menggugah selera?" Jolie merasa bahwa itu mungkin karena efek psikologisnya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, "Tidak, biarkan aku menyesap." Liam menyuapinya lagi, namun saat sendok itu diserahkan, Jolie kembali mencium bau amis. Kali ini dia tidak bisa menahan diri, menekan tangan kecilnya di jantungnya, membungkuk, dan muntah. "Istri, ada apa denganmu?" Liam segera menepuk punggungnya. Jolie tidak makan apa-apa, dan tidak bisa memuntahkan apapun. Dia hanya memuntahkan sedikit air asam, tetapi itu bahkan lebih tidak nyaman. Seluruh orang tampaknya dilubangi dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. "Aku tidak mau minum sup ikan," kata Jolie lemah. "Kalau begitu mau makan apa? Aku minta chef segera membuatnya. Sop ayam, sop iga, seafood." Liam menyebutkan beberapa semur. Jolie bisa membayangkan rasanya yang berminyak, dia tidak punya nafsu makan sama sekali. "Suamiku, aku ingin makan mie, lebih ringan." "Oke, aku akan membiarkan koki melakukannya segera." Dia berjalan keluar. Jolie menunggu dan menunggu di kamar. Liam tidak segera kembali. Kemana dia pergi? Jolie menemukan bahwa dia sangat lengket sekarang dan dia sangat membutuhkannya. Dia tidak ingin berpisah darinya sebentar. Dia harus menghargai setiap menit dan setiap detik yang dia habiskan bersamanya. Jolie pergi mencarinya. Segera, dia melihat sosok tampan di dapur, dan Liam memberinya strip sendiri. Jolie tahu bahwa dia tidak bisa memasak. Dia dilayani oleh pembantu rumah tangga dan pelayan, dan dia tidak membutuhkannya untuk memasak. Ini adalah pertama kalinya dia memasak, hanya untuknya. Hati Jolie lembut, dan riak-riak membengkak putaran demi putaran. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan pria seperti itu? Dia benar-benar tidak tahan dengannya. Jolie masuk dan memeluk pinggangnya yang kokoh dari belakang. "Istri, mengapa kamu kehabisan? Jika Anda merasa tidak sehat, kembali dan berbaring. Mie akan segera siap. Aku akan memberimu makan." Jolie memeluknya erat dan menempelkan wajah kecilnya ke punggungnya. Dia bertingkah seperti bayi. "Aku tidak ingin kembali. Aku akan di sini bersamamu." Liam melengkungkan bibirnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Bahkan dia juga menikmati ketergantungannya padanya. "Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih ringan, saya akan menggorengnya. Saya membuat telur rebus dan memasukkan beberapa sayuran ke dalamnya, tidak apa-apa." Petik 2. Jolie memandang telur rebus yang digoreng dengan jelek. "Kenapa telur ini jelek sekali?" "Bagus sekali, ini adalah produk yang sukses setelah banyak kegagalan. Anda mencicipinya segera, itu pasti enak." Liam membual. Jolie meringkuk bibirnya. "Nah, telur rebus goreng suamiku yang terbaik." Kedua orang itu berbicara di dapur, tertawa, dan tahun-tahun itu sunyi. Segera semangkuk mie pertama Liam sudah siap. "Istri, bagaimana rasanya?"
Dia pergi untuk memberinya makan. Jolie sangat lapar, tapi dia tidak punya nafsu makan. Dia tidak ingin makan mie ketika dia menyerahkannya, tetapi itu adalah keahlian suaminya, jadi Jolie membuka mulutnya. Mie-nya tidak enak, tetapi memenuhi standar ringan. Ini enak, kalau begitu kamu makan dengan cepat. Dia diberi makan setengah mangkuk mie, dan ketika Liam ingin memberinya makan lagi, dia menggelengkan kepalanya, aku hanya bisa makan begitu banyak, perutku kenyang dan aku tidak bisa makan lagi. Benar-benar palsu perutmu sangat kecil. Liam mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya. Perutnya rata, dan pinggangnya tipis, dengan cengkeraman penuh. Setelah menyentuh Liam 2 kali, ekspresi di matanya berubah. Jolie tahu apa yang ingin dia lakukan dalam sekejap. Keduanya baru saja menikah. Dia adalah pria normal dan tentu saja ingin memintanya. Bab 2895 Jolie pura-pura pusing, langsung menurunkan tangannya. Suamiku, aku sangat lelah, aku ingin tidur lebih awal malam ini. Aku tahu, itu tidak akan lama, jangan khawatir. Liam memakan sisa setengah mie-nya. Ayo, aku akan membawamu ke atas untuk tidur. Liam mengangkatnya ke samping dan mengirimnya ke tempat tidur besar di kamar. Ini adalah pertama kalinya sejak kedua orang menikah itu mereka hanya tidur tanpa hiburan. Jolie berbaring di pelukan Liam, dengan malas menutup matanya. Liam masih belum mengantuk. Baru-baru ini, tubuhnya sangat bagus dan penuh energi. Melihat wajah kecil yang menakjubkan ini dalam pelukannya, itu adalah merah hangat karena kantuk, seperti kucing susu kecil, hatinya gatal. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya. Dia ingin pergi setelah tapi dia sangat kecanduan sehingga dia tidak bisa pergi. Jolie terbangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Liam memabukkannya, tubuhnya masih panas menyengat. Jolie menatapnya dengan mata cerah. Liam mengulurkan tangannya untuk menutupi matanya. Sorot matanya membuatnya merasa bahwa dia melakukan sesuatu yang buruk. Maaf istriku, aku bisa bereaksi ketika aku memegang tubuhmu. Aku tidak bisa mengendalikan ini sendiri. Jolie melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Apa kau menertawakanku? Liam mengulurkan tangannya untuk menggelitiknya. Jolie terkekeh dan bersembunyi di lengannya, dan mereka berdua saling menempel. Ini adalah ujian terbesar bagi Liam. Istriku, aku akan mandi air dingin, dan aku akan menemanimu nanti. Dia akan bangun dari tempat tidur untuk mandi air dingin. Suami, dia mengulurkan tangan kecil dan meraih sudut pakaiannya. Kedua orang itu saling memandang, dan Liam segera berbalik dan menekan jam ke bawah. Dia menutupi kedua orang itu dengan selimut. Terima kasih, istri. Jolie mengulurkan tangannya untuk memeluknya dan bertindak lembut. Aku tidak enak badan, tolong lembut. Baik, Liam sudah pergi ketika Jolie membuka matanya keesokan paginya. Dia berada di sisinya setiap hari, dan ada hal-hal penting yang harus dihadapi hari ini. Jolie bangun dan turun dari tempat tidur, pergi untuk mencuci di kamar mandi, bahu dan lehernya tertutup cupang. Pada saat ini, Jolie merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, dan sepertinya ada arus hangat yang mengalir dari bawah. Apakah waktu kecilnya di sini? Jolie tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Hari-hari istimewanya telah tertunda selama beberapa hari. Selama periode waktu ini, dia sibuk mengambil darah dari hatinya, dan dia telah melupakannya. Hari-hari kecilnya selalu akurat, tetapi kali ini tiba-tiba ditunda. Apa yang terjadi? Pada saat ini, ada kepulan air asam yang mengalir di dalam hatinya, dan dia menekan jari-jarinya di wastafel, membungkuk dan muntah. Setelah dia berhenti muntah, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, apakah dia hamil? Tidak mungkin, mustahil, itu seharusnya tidak mungkin. Rahimnya terluka, dan para dokter mengatakan akan sulit baginya untuk hamil lagi. Namun, hari ini dia sangat lelah dan lesu. Pada awalnya, dia pikir dia tidak peduli dengan alasan kehilangan darah, tetapi dia mulai muntah lagi tadi malam. Itu terlalu banyak seperti tanda kehamilan. Jolie meletakkan tangannya di perutnya yang rata, dia tidak benar-benar hamil, kan? Dia hamil dengan bayi Liam. Bab 2896. Jolie tidak yakin apakah dia hamil atau tidak, dan tiba-tiba ada darah di tubuhnya, meskipun jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit. Tidak, dia harus pergi ke rumah sakit. Jolie mengenakan mantelnya dan pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter, saya ingin melakukan pemeriksaan kehamilan untuk melihat apakah saya hamil,
kata Jolie. Oke, mari kita tes darah, dokter membuat pesanan. Jolie membawa daftar itu ke tempat tes darah dan mengulurkan tangannya. Perawat itu berkata, "Nak, mengapa wajahmu begitu pucat? Anda tidak akan pingsan saat mendapatkan bidikan ini. Di mana keluargamu? Bukankah mereka ikut denganmu?" Wajah Jolie memang tidak bagus. "Ya, sepertinya dia akan jatuh begitu angin bertiup. Keluarga saya memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi saya datang sendiri. Saya baik-baik saja. Anda bisa mengambil darah saya. Aku tidak akan pingsan." Dia berkata lagi dan lagi. Perawat mengambil darah untuk Jolie. Jolie merasa sedikit pusing, jadi dia duduk di bangku di koridor dan menunggu. Perawat dengan hangat menuangkan secangkir air panas untuknya. "Nak, minumlah sedikit. Itu akan memakan waktu cukup lama sebelum hasilnya keluar." Jolie mengambil air panas. "Oke, saya mengerti. Terima kasih." Menunggu beberapa saat. Dalam beberapa menit, perawat berteriak, "Mes. Jolie, laporan kehamilanmu sudah keluar." Jolie berjalan cepat, dan perawat itu berkata, "Nona, selamat, Anda hamil." Dia hamil. Laporan kehamilan mengkonfirmasi bahwa dia hamil. Dia berdiri di koridor untuk waktu yang lama. Dia dengan hati-hati membaca laporan itu beberapa kali. Dia membacanya dengan benar dan mendengarnya dengan benar. Dia benar-benar hamil. Pada saat itu, rahimnya terluka, dan dokter mengatakan bahwa akan sulit baginya untuk hamil di masa depan. Dia selalu percaya bahwa dia telah kehilangan haknya untuk menjadi seorang ibu, bahwa dia tidak akan memiliki bayi sendiri, dan tidak dapat menjadi seorang ibu. Namun, Tuhan membuat lelucon besar dengannya, dan dia hamil. Menjadi begitu lengah membuatnya tidak siap. Dia dan Liam belum lama menikah, dan dia tidak menyangka akan hamil secepat ini. Ada sedikit kehidupan di perutnya. Jolie masuk ke ruangan dokter. Dokter itu tidak optimis. "Hari ini tubuhmu berdarah. Sekarang kamu memiliki tanda-tanda kelemahan fisik, kekurangan darah. Tadi malam kamu aktif S3 Sual. Pikir tadi malam, atas permintaan Liam, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan diri, dan memperlakukannya dengan lembut." Jolie mengangguk dengan wajah memerah. Bodoh sekali, dengan kondisi fisikmu saat ini, kamu tidak akan pernah bisa hidup sebagai pasangan di masa depan. Anda sekarang memiliki tanda-tanda keguguran." Keguguran, bintik merah di tubuhnya adalah ancaman aborsi. Jika kamu ingin punya bayi, kamu harus istirahat yang baik mulai sekarang. Mengatakan bahwa dokter datang dengan laporan tes darah, mengerutkan kening dan tidak dengan wajah datar. "Kenapa kamu begitu berdarah? Dalam hal ini, anak di dalam perut tidak bisa dinaikkan ke usia penuh sama sekali, apalagi kelahiran yang mulus. Saya melihat bahwa tidak mungkin untuk mempertahankan kedua nyawa itu." Jolie tahu bahwa ini adalah alasan kehilangan darahnya, dan tubuhnya tidak mampu untuk memiliki anak. Selain itu, dia harus mengambil ketiga kalinya, dan harapan hidupnya tidak lama. Anak itu melanggar semua rencana, membuatnya sedikit bingung. "Dokter, jika saya tidak menginginkan anak ini," bisik Jolie. Bab 2897. Dokter itu langsung menatap Jolie. "Apakah kamu tidak menginginkan anak ini? Ini masalah hidup. Suamimu, mengapa dia tidak ikut denganmu? Bagaimana menurutmu?" Dia belum tahu. Jika dia tahu bahwa dia hamil, dia akan sangat bahagia. Dia selalu menginginkan bayi. Dia akhirnya menjadi seorang ayah, namun, dia tidak bisa memiliki anak ini. Dia juga harus menyelamatkan hidupnya dengan usahanya sendiri yang melelahkan. Dokter itu tampak pucat dan menghela napas dengan mata melayang. "Mereka telah melihat siapapun sebagai dokter, kembalilah dan diskusikan dengan suamimu. Ini baru 20 hari kehamilan." Petik 2. Jika Anda tidak menginginkan bayi ini, maka datanglah ke rumah sakit untuk operasi aborsi tanpa rasa sakit untuk meminimalkan kerusakan. Jolie pulang ke rumah dengan mobil. Dia menyaksikan pemandangan yang melaju kencang di dekat jendela dalam keheningan sepanjang jalan, tidak tahu bagaimana memilih. Ini mungkin pilihan terbesar dan tersulit yang dia hadapi. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya yang rata. "Baby, Daddy, dan Mommy semua menantikan kedatanganmu. Tetapi ketika kamu tidak di sini, kamu dan Daddy, Mommy hanya bisa memilih satu." Jolie akan menjadi seorang ibu. Ini adalah anak pertamanya. Jika dia diminta untuk menyerahkan anak ini, hatinya akan menjadi yang paling menyakitkan. Tapi Liam, dia berpikir bahwa dia semakin jatuh cinta pada Liam.
Ketika dia tiba di rumah, dia melihat Liam berdiri di pintu kehilangan kesabaran. Dia memiliki wajah tampan yang cemberut. Kenapa kamu tidak tahu di mana dia? Apakah kamu buta? Tuan, Nyonya, dia tidak memberitahu kami ketika dia pergi. Kami tidak menyadarinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan cari tahu kemana dia pergi. Jika ada yang tidak beres dengannya, tunggu saja pemakamannya bersama. Liam berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya Pak." Jolie dengan cepat melangkah maju dan memanggil suami. Liam menoleh dan melihatnya sekilas. Dia berlari dan memegang tangan kecilnya. "Dari mana saja kamu? Katakan padaku, aku tidak melihatmu mati di." Putus asa ketika saya kembali. Jolie mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut, "Aku tahu suamiku, jangan galak padaku." Ketika dia mengatakan ini dengan nada centil. Ketika dia berkata, "Jangan galak padaku," Liam kehilangan semua amarahnya. Dia dicubit sampai mati olehnya. Dia tidak bisa membantu melembutkan nadanya, "Aku tidak galak denganmu, kamu melakukan hal yang salah." "Oke, ini aku. Anda melakukan kesalahan. Kalau begitu kamu bisa memberitahuku kemana kamu pergi." "Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan." "Kenapa kamu pergi sendiri?" "Ketika saya pergi, saya melihat Anda tertidur, jadi saya pergi bekerja." "Setelah beberapa saat, saya awalnya berencana untuk membawa Anda ke sana ketika saya kembali," kata Liam tidak puas. "Saya baik-baik saja. Tubuh saya tahu yang terbaik. Saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi saya terlalu lelah baru-baru ini dan makan lebih sedikit, jadi saya harus istirahat yang baik." "Betulkah?" Liam memikirkannya, kata-katanya tidak terlalu kredibel. "Tentu saja itu benar." Jolie berkedip dan berkata dengan suara rendah yang misterius. Dokter juga berkata. Liam segera menjadi gugup, apalagi yang dikatakan dokter. Dokter juga berkata, "Kamu tidak bisa menyentuhku baru-baru ini, biarkan aku istirahat." Liam juga ingat tadi malam, dia memeluknya dengan permintaan maaf, "Aku akan mencoba yang terbaik, tapi, jangan merayuku juga." "Saya tidak memilikinya, saya tidak melakukan apa-apa," Jolie balas, "dia tidak membawa pot." Bab 2898. Oke, kamu tidak, hanya itu yang tidak bisa aku kendalikan. Saya tidak punya tekad untuk Anda. Oke, Liam membujuk. Jolie tersenyum, "Ini hampir sama. Mari kita pulang." Liam mengambil tangan kecilnya untuk membawanya pulang. Hari ini pelayan menyiapkan makan malam yang mewah. Liam berkata, "Jolie, aku tahu kamu suka cahaya. Hari ini aku meminta koki untuk menyiapkan beberapa hidangan yang menyegarkan sesuai seleramu. Anda terlalu kurus baru-baru ini. Sekarang, kamu harus makan lebih banyak." Makanan hari ini memang sangat menyegarkan, tapi Jolie sepertinya mencium bau berminyak lagi, dan dia mengangkat alisnya. "Jolie, cepat makan." Liam mendesak. Untuk mencegahnya ragu dan khawatir, dia mengambil sumpit dan makan sedikit. Dia tidak memiliki banyak nafsu makan, dan dia telah makan dalam jumlah terbesar dalam kemampuannya. "Suamiku, aku kenyang. Berapa banyak yang kamu makan sekarang? Makanlah sedikit lagi. Aku sudah kenyang. Jika kamu tidak percaya padaku, sentuhlah." Jolie meraih tangan Liam dan meletakkannya di perutnya. Liam dengan lembut berputar, membelai perutnya, "Aku merasa kamu bisa makan sedikit lebih banyak sup." Dia mengisi semangkuk sup dan meletakkannya di sebelahnya. Jolie sudah mencapai batasnya. Sekarang dia mencium bau rebusan, dia segera mengangkat alisnya dan berlari kencang, muntah hebat ketika dia berbaring di tempat sampah. Dia memuntahkan semua makanan yang baru saja dia makan. "Jolie, ada apa denganmu? Kenapa kamu muntah lagi?" Liam dengan cepat menepuk punggungnya. "Aku baik-baik saja, tapi aku memiliki nafsu makan yang buruk baru-baru ini." Pada saat ini, seorang pelayan berkata, "Tuan, wanita itu memiliki nafsu makan yang buruk, dan dia merasa muntah ketika dia melihat hal-hal yang berminyak. Bukankah ini pertanda bahwa dia hamil?" Ini benar-benar terlihat seperti jarum selama kehamilan. "Liam? Apa?" Hati Jolie tenggelam. Liam tidak memiliki pengalaman di bidang ini dan tidak mengerti apa itu reaksi kehamilan. Tapi orang lain mengerti. Jika dia menjaga anak ini, kehamilan sangat sulit. Ini mungkin terekspos. Begitu Liam tahu bahwa dia hamil, dia pasti akan mengambil nyawanya sendiri. Jolie dengan cepat berkata, "Saya tidak hamil.
karena saya memiliki nafsu makan yang buruk baru-baru ini. Suami, bukankah dokter baru datang untuk memeriksa 2 hari yang lalu? Petik 2. Liam selalu menginginkan anak, tetapi Jolie tidak ingin punya bayi. Dengan fisik yang lemah, ada risiko dalam melahirkan, jadi dia menghilangkan ide ini dari hatinya. Sekarang dia mendengar pelayan mengatakan bahwa dia mungkin hamil, dia terkejut, tetapi Jolie mengingatkannya bahwa dia tidak hamil sampai dokter swasta datang 2 hari yang lalu. Itu mungkin masih tidak nyaman. Kami akan pergi ke rumah sakit untuk cek-in seluruh tubuh 2 hari, jadi kami dapat yakin. Melihat bahwa dia tidak ragu, Jolie diam-diam merasa lega, dia mengangguk patuh, "Yah, oke. Kalau begitu makanlah nanti, aku akan menahanmu di lantai atas untuk beristirahat." Baik, Jolie berbaring di tempat tidur, tangan kecilnya di perutnya yang rata, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Besok dia akan pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan anaknya. Masalah ini tidak dapat ditunda lagi, tidak baik bagi siapapun untuk menyeretnya, dan tidak boleh ada kecelakaan dengan tubuh Liam. Tapi ini bayinya dan Liam. Bayi itu tidak memiliki kesempatan untuk datang ke dunia ini untuk melihat ayah dan ibunya. Jantung Jolie berdenyut-denyut kesakitan. "Sayang, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan ibu, tetapi ibu tidak bisa menahannya. Ibu harus menyelamatkan ayahmu." Bab 2899. Istri, apa yang kamu pikirkan? Pada saat ini, Liam mandi dan masuk ke selimut. Jolie meringkuk secara alami, dan dia mengerutkan bibir merahnya. "Suamiku, perutku sedikit tidak nyaman, kamu bisa menggosoknya untukku." Baik, Liam meletakkan telapak tangannya yang besar di perutnya yang rata. "Naik, lingkari bola balik, apakah ini sedikit lebih nyaman? Nah, suamiku, maksudku jika aku hamil, apakah kamu ingin memiliki anak perempuan atau laki-laki?" Liam berpikir sejenak, anak laki-laki dan perempuan itu baik, dan aku menyukai mereka semua. "Pembohong, jawaban Anda terlalu resmi. Saya pikir banyak pria menyukai anak laki-laki. Anda dapat mewariskan dari generasi ke generasi, hanya karena Anda juga memiliki tahta untuk diwarisi." Liam meringkuk bibirnya, "Pembohong adalah anak anjing. Selama kamu melahirkan, aku menyukainya. Tetapi, kita dapat memiliki seorang putra dan seorang putri, dan yang terbaik adalah memiliki sedikit lebih banyak. Itu yang terbaik. Maksudmu, kamu ingin aku melahirkan tim bola basket. Itulah yang saya maksud." Jolie tertawa. Penabur tidak memiliki produktivitas seperti itu, dia tidak mampu menghasilkan begitu banyak. Jolie meletakkan tangan kecilnya di telapak tangannya yang besar. "Sayang, apakah kamu merasakannya? Ayah dan ibu ada di sisimu saat ini. Kami semua mencintaimu. Tidak ada takdir dalam hidup ini, dan di kehidupan selanjutnya." Dia membenamkan wajah kecilnya di pelukan Liam. Dia menutup matanya, dan 2 tetes air mata jatuh dari sudut matanya. Keesokan harinya, Liam pergi bekerja, dan Jolie datang ke rumah sakit sendirian. Dokter berkata bahwa operasi aborsi tanpa rasa sakit itu cepat, dan dia datang untuk menghancurkan embrionya sendiri. "Dokter, saya tidak menginginkan anak ini. Tolong bantu saya mengatur operasi." Petik 2. Apakah kamu yakin tidak menginginkan anak ini? Apa kau sudah membicarakannya dengan suamimu? Tanya dokter. Jolie mengangguk, "Yah, diskusi sudah selesai." "Oke, kalau begitu kamu bersiap, kami akan memulai operasi aborsi tanpa rasa sakit." Jolie berjalan ke ruang operasi dan berbaring di meja operasi yang dingin. Ini dia berbaring untuk kedua kalinya, di sini sangat dingin. Sebenarnya dia bisa menemukan ibunya sendiri, tetapi jika ibu tahu bahwa dia telah mengambil darah dari hatinya untuk menyelamatkan Liam, dia pasti akan sedih. Dia tidak bisa membiarkan orang tuanya tahu bahwa dia hamil, biarkan dia menghadapi dan menyelesaikan masalah ini sendirian. Bentak, perawat menyalakan 100 lampu, dan lampu yang menyilaukan segera diproyeksikan. Jolie merasa terpesona, jadi dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Pada saat ini dokter masuk, "Sekarang kita akan memulai operasi. Aku akan memberimu obat bius dulu. Setelah anestesi turun, Anda akan tertidur lelap. Ketika Anda membuka mata lagi, anak itu akan meninggalkan tubuh Anda. Sekarang bayinya ada di perutnya. Ketika dia membuka matanya nanti, bayinya akan pergi. Dia telah mengambil keputusan, tetapi hatinya masih meringkuk kesakitan saat ini, dan dia benar-benar terlalu enggan untuk merasa begitu sakit hati."
Dia adalah ibu paling kejam di dunia. Oke, kita mulai minum obat bius sekarang. Dokter menemukan urat hijau di lengan Jolie, lalu menusukkan jarum di tangannya ke tubuh Jolie sesuai dengan posisi uratnya. Pada saat ini, beberapa mobil komersial mewah yang diperpanjang, menyikat, dan berhenti di gerbang rumah sakit, dan sekelompok orang berpakaian hitam berjalan turun. Ayo lewat, Liam berjalan keluar. Bab 2900. Liam melihat ke pintu rumah sakit di depannya, dan segera mengerutkan kening. Apakah kamu yakin Jolie ada di rumah sakit? Ya, Tuan Muda, saya yakin, dia datang ke rumah sakit, 11 berkata. Oke, ayo masuk. Liam memimpin banyak orang dan pergi mencari Jolie. Ini adalah kedua kalinya Jolie datang ke rumah sakit sendirian. Dia memintanya untuk menunggu dia pergi bersamanya, tetapi dia datang sendiri. Mungkinkah ada yang salah dengan tubuhnya? Mau tak mau Liam memikirkannya, dia sangat gugup dengan kondisinya. Di koridor, dia melihatnya sekilas. Saat ini, Jolie sedang duduk di bangku di koridor. Wajahnya pucat, kepalanya menunduk dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia linglung. Liam berjalan mendekat, tetapi dia bahkan tidak menemukannya. Jolie, panggil Liam. Mendengar panggilan akrab ini, Jolie mengangkat kepalanya, dan dia berhenti sejenak. Suamiku, mengapa kamu di sini? Liam berjongkok di depannya dengan satu lutut, memegang tangan kecilnya, yang dingin. Jolie, mengapa kamu datang ke rumah sakit sendirian? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan datang bersama? Jolie tidak menyangka dia akan datang, dan dia menggerakkan bibirnya. Kupikir kamu sibuk. Tidak apa-apa. Itu sebabnya kamu datang untuk check up sendirian. Liam melihat ke depan ruang operasi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jolie takut dia akan menemukannya, dan dengan cepat berkata, saya melakukan pemeriksaan kecil, dan dokter mengatakan bahwa saya menderita anemia baru-baru ini dan meminta saya untuk makan lebih banyak tonik darah. Betulkah? Liam benar-benar tidak percaya. Tentu saja itu benar. Mari kita pulang. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu ketika aku sampai di rumah. Petik 2. Ada apa? Baik atau buruk? Tentu saja itu hal yang baik. Liam meraih tangan kecilnya. Oke, ayo pulang, Anne. Jolie diam-diam menarik napas lega. Pada saat ini, dokter berlari keluar dari kantor tiba-tiba. Ms. Jolie, tunggu sebentar. Jantung Jolie melonjak, dan dokter muncul. Dokter mengeluarkan daftar dan menyerahkannya. Jolie, kesehatanmu sangat lemah sekarang. Kamu harus memperhatikan aborsi setelah kamu pulang. Aborsi. Kedua kata ini secara akurat ditangkap oleh Liam, dan dia terkejut. Aborsi. Ada apa ini semua? Dokter melirik Liam, apakah Anda suami Jolie? Oh, pemuda itu tidak tahu apa yang saya katakan. Istrimu sedang hamil, mengapa kamu tidak datang ke rumah sakit bersamanya? Apa? Tatapan Liam jatuh ke wajah Jolie, lalu perlahan turun, dan mendarat di perut bagian bawahnya yang rata. Dia kaget dan tidak percaya, istri saya hamil. Ya, istrimu sedang hamil, dan kamu akan menjadi seorang ayah. Ya Tuhan, Liam selalu menginginkan seorang anak, dan sekarang anak itu datang tiba-tiba, dan secara resmi diumumkan bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Kegembiraan besar memenuhi dadanya, membuatnya hampir tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya yang ramping sedikit lebih dekat ke perut Jolie. Tangannya juga berada di perutnya kemarin, tetapi dia tidak tahu bahwa dia dan anaknya telah dikandung di dalamnya tadi malam. Liam mengelus perut kecilnya. Jolie, apa kamu benar-benar hamil? Benar-benar ada anak saya di dalamnya, dan saya akan menjadi seorang ayah.